Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Jihan Kemnisa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan nomor NPM 254120444. Kali ini kita akan belajar salah satu materi penting dalam matematika bisnis, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya kenapa harga suatu barang itu bisa naik turun di pasar? Nah, jawabannya itu ada di hubungan antara permintaan dan penawaran, teman-teman. Dan kita tuh bisa memahaminya lewat rumus dan grafik dalam matematika bisnis, teman-teman. Jadi teman-teman, siapkan buku catatan kalian karena di video ini kita akan membahas dari pengertian, rumus, serta contoh soal dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan cara yang lebih mudah dan seru. Yuk simak videonya teman-teman. Teman-teman, di video kali ini Nisa akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu tentang fungsi permintaan. Diharapkan teman-teman semua menyiapkan buku catatannya ya teman-teman. Oke, Nisa akan bertanya ke teman-teman semuanya. Ada yang paham atau ada yang mengerti nggak tentang fungsi permintaan? Oke, benar teman-teman, fungsi permintaan itu adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Bukan hubungan yang itu teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi permintaan, ada yang namanya hukum permintaan. Teman-teman ada yang tahu tidak dengan hukum permintaan? Oke, benar teman-teman. Hukum permintaan itu adalah ketika harga barang itu naik, otomatis permintaan konsumen itu akan menurun, teman-teman. Sebaliknya, bila harga itu turun, permintaan konsumen itu akan meningkat atau naik, teman-teman. Misalnya Nisa membeli telur. Membeli telur itu seharga 28.000, teman-teman. Itu harga sebelumnya ya, teman-teman. Setelah itu seminggu ke depan Nisa membeli telur harganya 25.000, teman-teman. Ketika harga itu turun, otomatis jumlah permintaan itu akan menaikkan, teman-teman, karena harganya lebih murah yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor fungsi permintaan. Yang perlu teman-teman ketahui ada 4 poin penting di faktor-faktor fungsi permintaan. Yang pertama adalah harga barang atau jasa. Yang kedua, harga barang lainnya. Dan yang ketiga adalah besaran pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang nomor 4 adalah model kesukaan masyarakat. Teman-teman, selanjutnya adalah jenis-jenis permintaan. Berdasarkan jumlah permintaan, teman-teman. Permintaan itu ada 2, yaitu permintaan individu atau permintaan pasar. Maksudnya apa sih teman-teman? Permintaan individu itu adalah permintaan dari satu orang, teman-teman, atau satu konsumen terhadap suatu barang. Misalnya Nisa minta sabun di toko A, yaitu hanya Nisa aja kan teman-teman, tidak 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang teman-teman, yaitu individu, Nisa aja 1 orang. Selanjutnya adalah permintaan pasar. Permintaan pasar itu adalah gabungan dari semua permintaan individu terhadap barang yang sama di pasar tersebut. Misalnya begini teman-teman, yaitu permintaan pasar itu adalah misalnya Nisa ingin membeli bawang putih. Temen Nisa, si Ana, ingin membeli bawang putih juga di pasar itu, teman-teman. Otomatis kita itu adalah permintaan pasar, yaitu gabungan dari semua permintaan individu atau permintaan setiap orang terhadap barang yang sama di pasar tersebut, yaitu kita ingin membeli bawang, teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu ada 3 poin teman-teman. Yang pertama adalah permintaan efektif, yaitu permintaan yang benar-benar dilakukan karena pembeli itu mampu dan mau membeli barang tersebut. Tidak hanya mau tapi dia mampu, teman-teman. Jadinya
Misalnya Nisa ingin membeli HP iPhone, tapi Nisa juga mampu teman-teman untuk membeli HP iPhone tersebut, memiliki uang teman-teman. Itu yang dinamakan permintaan efektif ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu adalah permintaan potensial. Keinginan itu untuk membeli itu ada, tapi belum dilakukan karena belum memiliki uang atau kesempatan. Maksudnya seperti apa sih teman-teman? Misalnya Nisa mau beli iPhone, tapi Nisa belum ada uang teman-teman. Nisa itu hanya keinginannya saja. Nisa mau beli iPhone deh, tapi Nisa belum ada uang. Jadi hanya keinginan saja teman-teman. Itu yang disebut dengan permintaan potensial teman-teman. Yang ketiga teman-teman, itu kita banget ya. Yaitu adalah permintaan absolut teman-teman. Keinginan untuk membeli itu sangat besar tapi tidak punya teman-teman. Yaitu tadi, keinginan kita untuk membeli itu sangat besar tapi tidak punya untuk membeli barang tersebut, tidak punya uang ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ada rumus dari fungsi permintaan yaitu QD atau yang biasa disebut dengan quantity demanded sama dengan A dikurang QD, yaitu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. A itu adalah konstanta atau jumlah barang yang diminta jika harganya P sama dengan 0 atau jumlah maksimum yang bisa diminta, yaitu B atau yang biasa disebut dengan koefisien atau pengarah atau slope, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar sih perubahan permintaan jika harga itu berubah. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui adalah P atau yang biasa disebut dengan price atau tingkat harga barang teman-teman. Oke teman-teman, Nisa akan kasih teman-teman soal, mari kita kerjakan secara bersama-sama ya teman-teman. Yaitu nomor 1, diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 4, dan P sama dengan 40 perak rupiah. Hitunglah berapa jumlah barang yang diminta. Oke teman-teman, kita tulis dulu. 1, tulis rumusnya dulu, QD sama dengan A min BP. Selanjutnya, A-nya itu kan adalah 12, jadinya dikurang 4 P sama dengan 12 min 4. 4 itu dari B-nya ya teman-teman, dikali 40 itu dari price ya teman-teman. 4 dikali 40 teman-teman, lalu dikurang 12 jadi 148. Jadi dengan harga 40.000 maka jumlah yang diminta adalah 148 teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada sistem koordinat kartesius, yaitu P yang di sebelah atas atau yang bisa disebut dengan price itu dia 40. Yang quantity yang di bawah itu 148. Dapat dari mana sih teman-teman? Quantity itu ya dapatnya dari hasil kita menghitung tadi. Kalau price tadi dapatnya dari soal di atas, yaitu biasa disebut dengan harga teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih dengan hukum penawaran? Oke, benar teman-teman, hukum penawaran itu adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak juga barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, maka sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen tersebut teman-teman. Oke teman-teman, di sini akan ada rumus fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan A plus BPS. Keterangannya itu bagaimana sih teman-teman? QS itu adalah jumlah barang yang akan ditawarkan. Kalau PS adalah harga yang ditawarkan. A dan B adalah konstantanya teman-teman. Selanjutnya adalah faktor-faktor penawaran. Yang pertama itu adalah harga barang, yang kedua banyaknya penjual, dan yang ketiga adalah bencana alam, dan yang keempat atau yang terakhir adalah harga barang pengganti. Jadi teman-teman, dari pembahasan yang telah Nisa jelaskan tadi, kita dapat simpulkan bahwa fungsi permintaan itu teman-teman dan fungsi penawaran sangat penting sekali untuk memahami bagaimana sih harga dan jumlah barang terbentuk di pasar. Dalam matematika bisnis teman-teman, kedua fungsi ini sangat membantu kita untuk menganalisis hubungan antara harga dan
kuantitas secara logis dan terukur, teman-teman. Semakin paham konsep ini, teman-teman, semakin mudah juga kita untuk memahami dinamika ekonomi di dunia nyata, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini saya, teman-teman. Dari awal hingga akhir videonya tidak di skip-skip. Terima kasih banyak. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.